Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan dari Setjen Dasmen. Ya, ya, fokus menangani di bidang dapodik ya. Ya tadi sudah disebutkan ya bahwa untuk materi ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa tahapan agar penginputan baik itu rombel, kemudian pembelajaran dan beberapa catatan mungkin ya untuk Bapak Ibu guru, bagaimana sih eh, agar bisa valid gitu, bukan valid ya, bisa bisa ditarik oleh teman-teman Info GTK untuk validasi terkait dengan TPG ini. Sebelumnya izin saya akan menyampaikan apa untuk memaparkan sedikit paparan. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil ya? Mas. Ya baik, baik di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan pencairan dapodik untuk kebutuhan pencairan TPG dan penyerahan TPG. Nah, di sini ada dasar hukum, kita skip aja. Kemudian ada tugas dan peran, mungkin tadi sudah disinggung oleh Mas Tony ya di Pusdatin, bahwa memang ada 4 faktor ya penting dalam pendataan ini. Satuan pendidikan, dinas pendidikan, unit kerja itu di eselon 1 di kita di pusat dan pusdatin. Nah, kemudian pemasaran data di sini saya akan fokus di Ditjen GTK ya. Selaku di sini kan di sini ada Simtu Info GTK, CBKB, simulasi dan aplikasi yang lainnya yang mengambil memang fokus di apa di data GTK ini. Nah, kemudian beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam pengisian data di aplikasi Dapodik ya terkait validasi TPG ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa catat ya untuk catatan-catatannya yang perlu diperhatikan. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Tony bahwa memang hampir seluruhnya pekerjaan itu oleh operator sekolah. Namun di sini saya tekankan bahwa terkait dengan penginputan identitas guru, ya baik itu guru atau TEDIK, itu bisa dilakukan oleh guru dan PT apa guru dan TEDIK itu sendiri. Karena di Dapodik itu kita sudah sediakan login khusus untuk GTK, yang mana untuk perubahan data diri dan riwayat atau rincian lainnya itu memang harus login ke dalam harus login menggunakan akun guru tersebut ya. Jadi tidak serta-merta seluruhnya itu adalah tugas dari operator sekolah tidak. Karena kan data ini yang mempunyai tanggung jawab terkait data ini kan adalah yang memiliki data. Selaku Bapak Ibu guru sebagai guru harus aware, harus peduli dengan data apa saja sih yang sudah ada di Dapodik, kemudian data apa saja yang memang akan digunakan oleh pusat ya khususnya untuk TPG. Nah, oleh karena itu di sini saya yang pertama pastikan sudah memiliki akun PTK. Nah, pembuatan akun ini dilakukan oleh operator sekolah ya melalui laman sp.tarik.dikdasmen.id. Nah, ini nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa berkoordinasi dengan operator sekolah bahwa saya minta atau dibuatkan akun sendiri ya untuk bisa akses ke dalam atau untuk mengedit data di Dapodik ini. Memang pastinya akan didampingi oleh operator sekolah. Jadi mengapa PTK wajib memiliki akun? Ya, karena semua perubahan data di rincian PTK harus melalui login akun tersebut. Karena PTK tersebut memiliki tanggung jawab penuh ya akan kebenaran dan kevalidatan data yang dikirimkan. Jadi jangan meskipun memang hampir seluruh kerja apa seluruh itu adalah pekerjaan operator sekolah, tidak serta merta seluruhnya sudah operator sekolah sudah atau tidak. Tapi tetap ya kita selaku PTK itu sendiri harus peduli, harus tahu ya apa saja yang harus apa saja yang sudah diinputkan oleh operator sekolah ya agar kenapa? Agar tidak saling menyalahkan ketika misalnya di info GTK tidak valid, yang dikejar-kejar operator sekolah. Tidak. Tapi bagaimana? Oh ternyata data saya ini kurang, data saya ini kurang. Nah, ya itu yang kita harapkan. Mengapa di Dapodik pun juga sudah dibuatkan login PTK khusus ya. Jadi agar teman-teman PTK ini peduli dengan data mereka itu sendiri ya, tidak pasrah atau tidak menyerahkan sepenuhnya ke operator sekolah karena yang mempunyai tanggung jawab itu PTK atau yang memiliki data itu sendiri. Jadi terkait dengan akun ini nanti silahkan berkoneksi dengan operator sekolah. Yang kedua, setelah Bapak Ibu punya akun, kemudian silahkan login ke aplikasi Dapodiknya. Nah, silahkan pastikan data diri atau data-data terkait dengan rincian dan seluruhnya itu sudah benar dan sudah sesuai dengan ya data diri Bapak Ibu semuanya. Nah, memang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tony juga, memang ada beberapa atribut data yang tidak dapat dilakukan perubahan di aplikasi Dapodik langsung. Ya, Mas. Contohnya seperti nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, NUPTK, dan NIK. Nah, ini memang Dapodik kita kunci. Tidak bisa Bapak Ibu melakukan perubahan ini di aplikasi Dapodik. Nah, perubahan ini harus melalui portal PTK, .data.kemdikbud.id. Nah, ini nanti silahkan berkoordinasi dengan
operator sekolah. Kalau misalnya memang ada perbedaan data diri, karena untuk nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kota itu pasti akan dipadatkan dengan data di Dukcapil. Nah, tadi pastikan Bapak Ibu ya tidak masuk ke residu ya. Residu itu berarti kan datanya tidak padan dengan di Dukcapil. Nah, ini pastikan dan selalu koordinasi dengan operator sekolah. Kemudian selanjutnya untuk atribut seperti status kepegawaian, NIP, nomor induk pegawai ya baik untuk ASN atau PNS ya, atau P3K untuk ASN. Kemudian SK pengangkatan, TMP pengangkatan, lembaga pengangkat, SK CPNS, TMT CPNS, TMT PNS, dan penugasan. Penugasan itu meliputi jenis PTK-nya. Bapak itu selaku guru, kemudian ada jabatannya. Nah, gurunya itu sebagai guru apa? Nah, ini disandingkan dengan dengan mata pelajaran lulusan Sedik yang Bapak Ibu miliki. Jadi, ketika Bapak Ibu guru ini ingin mengupdate data penugasan, jenis PTK-nya pasti guru. Nah, untuk jabatannya, itu prioritaskan adalah serdiknya. Kalau misalnya belum tidak punya serdik, baru ke ijazah. Ya, karena memang nanti yang akan dilihat pertama itu adalah serdiknya. Nah, jadi untuk jabatan PTK ini silakan disesuaikan dengan kemampuan atau memang kompetensi yang guru itu miliki. Nah, karena memang guru tersebut sudah mempunyai serdik, maka serdik yang diutamakan. Meskipun kan ada ya banyak ya serdik itu berbeda dengan ijazahnya tuh nggak sedikit. Nah, karena itu yang diutamakan adalah serdiknya. Ketika memang belum mempunyai sertifikat mendidik, baru nanti yang dilihat ada ijazahnya. Kemudian nomor surat tugas dan satminkan sekolah. Nah, terkait satminkan sekolah ini, Bapak Ibu pastikan berkoordinasi dengan operator sekolah dan dinas, pastikan memiliki satu sekolah induk. Ya, satu sekolah induk. Nah, untuk perubahan atributnya ini, itu Bapak Ibu dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan, hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Melalui laman data.kemdikbud.id. Silakan nanti berusaha dengan operator sekolah dan Dinas Pendidikan untuk atribut-atribut yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, jadi yang perlu garis bawahi adalah terkait dengan penugasan, tadi jenis PTK-nya apa, jabatan PTK-nya apa, jabatan itu sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu ya. Karena di sini pasti sudah serdik semua, ya silakan. Jadi sesuai dengan serdiknya. Kemudian nomor surat tugasnya dan satminkalnya. Satminkal ini tadi pastikan Bapak Ibu memiliki satu sekolah induk, ya, satu sekolah induk. Nah, ini untuk data diri. Kemudian untuk data-data yang lainnya, ya data riwayat. Nah, untuk riwayat juga silahkan Bapak Ibu bisa mengedit langsung di aplikasi Dapodik, ya. Contohnya yang penting itu adalah terkait dengan riwayat kepangkatan dan riwayat gaji berkala, khususnya untuk ASN. Ya, karena ini akan nanti datanya akan diambil oleh teman-teman GTK, kemudian akan dibenturkan dengan data dari BKN, ya, sesuai nggak dengan pekat golongan Bapak Ibu semua untuk mendapatkan gaji pokoknya. Nah, jadi silakan ya data-data ini yang tahu itu siapa? Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri, guru-guru Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan serahkan seluruhnya ke operator sekolah, silahkan cek secara berkala apakah sudah sesuai inputannya dengan data diri Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya di aplikasi Dapodik itu kita sediakan login khusus untuk Bapak Ibu ya, untuk melihat dan mengupdate atau mengedit data-data Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah pastikan data diri, data identitas diri, dan data riwayatnya itu sudah dan penugasannya sudah sesuai, nah barulah kita masuk ke ya, poin utama yaitu terkait dengan isian trombel dan pembelajaran untuk pengakuan JJM ya, jam atau linearitas ya, jam tatap muka untuk linearitasnya. Karena untuk pengakuan jam itu dilihat dari Bapak Ibu tatap muka di pembelajaran. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum ke pembelajaran, Bapak Ibu harus paham terkait dengan kode sertifikasi pendidik Bapak Ibu sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu serdiknya apa, boleh ngajar apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di Kepmen ya, di Kepmen Keputusan Menteri Pendidikan Budaya dan Teknologi nomor 49 garing P 2004. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami. Saya serdiknya apa, biar linear itu Bapak Ibu ngajar apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di sini banyak banget. Jadi misalnya lulusan guru kelas atau matematika, nah dilihat nilainya dengan mata pelajaran apa sebelum Bapak Ibu masuk ke pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti pelajari ya Kepmen ini panjang banget. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh detail oleh Pak Anin ya. Kemudian kita balik lagi. Nah, setelah Bapak Ibu sudah tahu serdiknya apa, kemudian harus mengajar apa agar linear, baru Bapak Ibu bisa koordinasi dengan operator sekolah. Karena untuk penginputan trombel dan pembelajaran ini hanya bisa dilakukan oleh login operator sekolah. Nah, memang di saat ini di Dapodik itu masih ada dua kurikulum, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang mana dua kurikulum ini mempunyai karakteristik penginputan yang mungkin nggak jauh berbeda, tapi ada beberapa yang memang perlu pendalaman ya, perlu pendalaman. Nah, di sini saya kalau K13 mungkin sudah
paham ya Bapak, karena memang ketiga opsi sudah lama banget kurikulumnya. Nah, sini akan sedikit membahas terkait kurikulum Merdeka ya. Berdasarkan ini Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya, tentang kurikulum PAUD, jenjang Dikdas dan jenjang Dikmen. Jadi silakan nanti selalu koordinasi dengan operator sekolah, kemudian dilihat ya penginputan jamnya, mata pelajarannya dan seterusnya. Jadi yang ada di pembelajaran ini jumlah jam maksimal yang tertera di aplikasi Dapodik sudah termasuk alokasi intrakurikuler per tahun dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita berbicara kurikulum mereka itu tidak jauh dari namanya P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak juga harus paham bahwa di P5 ini itu ada tema P5 yang sudah ditentukan ya. Yang sudah ditentukan. Mungkin untuk PAUD itu harus dalam satu rombel yaitu harus memiliki 1 sampai 2 proyek profil dengan tema berbeda. Nah, sesuai dengan Permendikbud 12 kan kita ada 8 tema. Nah, itu silahkan nanti Bapak Ibu pilih ya sesuai dengan koordinator proyek P5-nya. Mau memilih apa saja dari 8 tema yang sudah disediakan. Kemudian untuk SD sederajat itu 2 sampai 3 project profil, kemudian SMP ada 3 sampai 4, SMA itu kelas 10 3 sampai 4 dan kelas 11 12 itu 2 sampai 3 project profil. Untuk SMA SMK itu kelas 10-nya ada 3 project profil dengan 2 pilihan yang bebas dan yang wajib itu adalah 1 tema kebekerjaan. Kemudian kelas 11 dan kelas 11 itu ada 2, dan yang 1 itu harus tetap harus ada kepekerjaan. Kemudian yang kelas 12 satu project profil yang harus dipilih. Nah, untuk catatan kelas 12 untuk SMK program 4 tahun tidak perlu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar penerima. Jadi untuk kelas 10, 11, 12 saja. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca ya, ini saya sedikit mengulas saja. Nah, untuk memastikan pengisian tema P5 di Dapodi, karena kalau kita berbicara kurikulum Merdeka, itu ada namanya tugas tambahan yang luar biasa banyaknya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di tugas tambahan lainnya itu tidak ada yang sebanyak ini. Yaitu adalah tugas tambahan selaku koordinator PR5. Yaitu hanya ada di kurikulum Merdeka. Karena tugas tambahan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan 6 jam langsung. Ya, 6 jam dari 2 rombel yang berbeda. Karena satu rombel itu maksimal adalah 3 jam. Nah, 1 orang itu maksimal 6 jam. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Karena harus dihitung dengan syarat yang lain. Nah, jadi setiap kurikulum Merdeka di pembelajaran itu pasti ada namanya proyek penguatan proyek profil Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu PTK yang ada di sini, contohnya sini ada Siti Amin. Nah, ini adalah silakan diisi dengan koordinator P5-nya yang akan mengklaim tugas tambahan tersebut. Ya, di sini. Kemudian saya mengajarnya disesuaikan. Nah, kemudian jamnya ini diisi ya sesuai dengan maksnya aja. Tapi jam di sini ini tidak akan ekuivalenkan dengan jam tatap muka. Karena kalau kita dilihat di struktur kurikulum, untuk mata P5 ini nggak ada. Ya, karena P5 ini nggak berdiri sendiri seharusnya. Tapi P5 ini adalah sebaran dari matpel-matpel yang ada. Yang ada. Nah, di sini kita butuhkan karena untuk mengklaim tugas tambahan sebagai koordinator proyek P5-nya. Nah, makanya di sini ada PTK-nya. Nah, di sini silakan nanti diisi oleh koordinator P5-nya. Nah, setelah diisi, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian pilih temanya. Nah, di sini akan muncul 8 tema yang sudah disediakan sesuai dengan Permendikbudristek. Nah, silakan diisi nih, sesuai dengan sesuai dengan satuan pendidikannya. Untuk rombel ini memilih tema apa. Nah, silakan diisi 2, 3, disesuaikan dengan yang tadi saya jelaskan. Untuk PAUD berapa, SD berapa, SMP berapa, dan seterusnya. Nah, di sini GTK yang dipetakan pada pilihan tema dapat diisi oleh koordinator P5 atau fasilitator P5. Jika tema P5 yang dipilih kurang dari jumlah minimal, yang sudah saya jelaskan tadi, tema perjenjang, maka akan terdeteksi invalid di Dapodiknya. Jumlah jam yang dimasukkan dalam tabel pemilihan P5 tidak diekuivalenkan sebagai jam tatap muka, karena untuk pengakuan tugas tambahan ini yang penting ada di rombel, kemudian kalau misalnya ada di rombel otomatis dia akan dapat 3 jam. Nah, kemudian setelah pemilihan T5 atau koordinator P5, di sini ada namanya matpel pilihan. Matpel pilihan itu khusus untuk SMA. Kalau K13 itu kan dulu ada namanya peminatan, lintas minat. Nah, kalau di kurikulum mereka itu kan sudah tidak ada. Adanya matpel pilihan. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 12 ya. Ada kelompok mata pilihan yang banyak. Nah, ya ini matpel pelajar peminatan lintas minat disatukan. Jadi silakan diisi. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin silakan selalu koordinasi dengan operator sekolahnya dan waka kurikulum. Ya, waka kurikulum yang selaku untuk pembagian jam untuk matpel pilihannya. Ya, karena di sini juga bisa untuk menambahkan jam tatap muka.
ya jam tatap muka untuk lintas. Ya, jadi untuk pemetakan matkul pilihan ini ya ada syarat yang harus diperlukan. Ya, contohnya untuk alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 CP per minggu. Ya, kecuali mata pelajaran prakarya atau kerisaan itu dialokasikan 2 jam per minggunya atau 72 per tahun. 72 jam per tahun. Kemudian kedua dapat dialokasikan sebagai sampai 25 JP per minggu atau setara 5 jam mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ya. Kemudian setiap peserta didik wajib memilih 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan dari kelompok mata pelajaran yang sudah diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi nanti silakan. Jadi ini nanti bisa banyak banget ya sesuai dengan minat dari si siswa gitu ya, minat dari si siswa. Jadi kelompok mata pilihan ini ya silahkan nanti dikoneksikan dengan wakil kurikulumnya mau menyelenggarakan mata pilihan mana saja. Ya, disesuaikan dengan SDM atau guru-guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk penginputannya mungkin ini hanya bisa dilakukan oleh operator sekolah. Jadi silakan nanti di login operator sekolah, pilih rombel, ada matkul pilihan. Nah, jadi satu baris mata pelajaran pilihan itu berarti satu mata pelajaran. Tahu nggak maksudnya? Satu baris rombongan belajar mata pilihan ini hanya untuk satu mata pelajaran. Ya, satu untuk mata pelajaran. Jadi kalau misalnya di satuan pendidikan itu ada membuka 4 mata pelajaran pilihan. Berarti di sini minimal 4 ya, minimal 4. Karena satu baris rombongan belajar itu satu mata pelajaran pilihan yang sudah disediakan. Nah, untuk rombel paralelnya, ya itu disesuaikan dengan siswanya. Sama ya rasionya. Mungkin teman-teman operator sekolah, bahkan guru juga harus wajib tahu bagaimana caranya untuk membuat rombel paralel di Dapodik. Ya, karena ketika kita membuat rombel paralel itu tidak gampang, harus disesuaikan dengan siswa yang ada. Contohnya untuk SD. SD itu kan sesuai dengan Permendikbud 47 itu kan 28. SMP itu 32. Kemudian SMA SMK itu 36. Nah, itu nanti disesuaikan. Kalau misalnya untuk SD saya gambarkan 28. Nah, 28. Ternyata untuk kelas 1 misalnya, kelas 1 itu jumlahnya ada 30 murid. Nah, 30 murid ini Bapak Ibu bisa dijadikan 2 rombel. Ya, bisa membuka 2 rombel. Nggak bisa kalau misalnya, Pak, saya mau jadi 3 rombel, 10, 10, 10. Nggak bisa. Ini pasti invalid di Dapodiknya. Ya, karena ini akan membuka ruang guru mempunyai jam lebih enggak. Nah, jadi ya untuk pembagian rasio rombel paralelnya itu sama untuk penentuan rombel matkul pilihannya. Kalau misalnya untuk rombel matkul pilihannya ada untuk SMA misalnya, ada yang memilih mata pelajaran pilihan matematika sebanyak 40 siswa. Itu berarti bisa dibuat 2 rombel, 2 baris ya, 2 baris di matkul pilihan. Silakan nanti dibagi. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan mata pelajaran pilihannya. Nah, itu kalau misalnya penginputannya sesuai dengan aturan yang tadi saya jelaskan, insya Allah nanti itu juga akan berlaku di info GTK ya. Jadi tidak ada nanti rombel paralel yang berlebih atau enggak. Jadi insya Allah valid. Nah, kemudian silakan petakan, kemudian pilih nih mata pelajarannya apa, kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Nah, nih, jadi di sini satu rombel mata pelajaran pilihan itu hanya untuk satu matpel. Kalau misalnya mau buka mata pelajaran pilihan lain, berarti buka rombel baru. Ya, buka rombel baru. Untuk memetakannya hampir sama, tinggal drag and drop aja ya untuk siswanya. Mungkin teman-teman operator lebih sudah familiar. Nah, kemudian itu ya, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penginputan rombel dan pembelajaran. Kemudian di sini saya tambahan terkait dengan tugas tambahan. Jadi tugas tambahan itu memang Dapodik itu tidak banyak banget ya, banyak banget ya. Contohnya kalau kepala sekolah itu otomatis itu nggak lihat dari 24 jam. Ada Wakasek. Nah, ini saya mumpung ingat, memang di peraturan baru terkait dengan tugas tambahan Wakasek itu sudah tidak dibatasi dengan rasio rombel. Kalau dulu itu kan satu Wakasek itu untuk 9 rombel. Kemudian kalau misalnya di atas 9 itu boleh 2 Wakasek dan seterusnya kelipatan 9 dan maksimal 4. Nah, untuk peraturan baru ini tidak ada rasio rombel tersebut. Jadi meskipun rombelnya hanya 9, itu Bapak Ibu bisa membuat Wakaseknya itu 4 bisa. Nah, hanya saja di Dapodiknya belum bisa untuk saat ini. Karena memang kita butuh penyesuaian dan insya Allah nanti ya dalam waktu dekat juga kita akan keluarkan patch terkait dengan penyesuaian regulasi ini. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya terkait Wakasek mungkin saya duluin ya. Ya, insya Allah ya dalam waktu dekat ini kita akan melakukan patch ya untuk di aplikasi Dapodik untuk penyesuaian regulasi ini. Nah, intinya adalah untuk Bapak Ibu guru ya, untuk Bapak Ibu guru se-Indonesia terkait dengan data-data Bapak Ibu guru itu sendiri, jangan
sepenuhnya dipasrahkan ke operator sekolah. Bapak Ibu guru harus peduli, harus aware ya, harus tahu apa saja yang sudah dikirimkan ke pusat. Nah, di Dapodik ya, di Dapodik itu Bapak Ibu bisa melihat isian yang telah dilakukan oleh operator sekolah. Nah, di sini ada mana? Nah, ini ada ptk.datadik.dikdasmen.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa login secara online dengan menggunakan akun yang sudah tadi yang sudah dibuat ya di paparan saya yang pertama itu kan membuat akun. Nah, silakan menggunakan login itu dan login ke sini. Dari mulai biodata itu ada identitas, domisili. Nah, ini kalau misalnya tidak ada ada yang tidak sesuai, silakan lakukan update di aplikasi Dapodik yang ada di sekolah. Kemudian sinkron kembali, kemudian cek lagi di sini. Ada identitas, ada domisili, ada kepegawaian, dan ada akunnya dan seterusnya. Kemudian beban mengajar. Nah, beban mengajar juga di sini akan tampil ya, akan tampil secara otomatis. Bapak Ibu tuh mengajar apa yang sudah diinputkan di Dapodik. Nah, jadi di sini akan tampil. Nah, sesuai nggak dengan yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah? Ya, jadi silakan sebelum akses ke info GTK, Bapak Ibu silakan akses ini dulu, ptk.data.dikdasmen untuk melihat kondisi data awal yang ada di Dapodiknya. Kalau sudah sesuai semuanya, dari mulai biodata, ada identitas, domisili, penugasan, dan seterusnya sudah sesuai, nah baru Bapak Ibu bisa lihat di info GTK-nya. Ya, jadi jangan di sini juga ada tugas tambahan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya tugas tambahan, kemudian ada pendidikan, S1, S2, dan seterusnya, sertifikasi, kepangkatan, KGB. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di sini semua. Riwayat. Nah, ini data awal yang ada di Dapodik sebelum data ini diambil atau ditarik oleh Info GTK untuk dilakukan validasi untuk proses TPG. Nah, jadi jangan apa-apa, oh ini saya merah di Info GTK, bingung. Nah, tapi Bapak Ibu nggak tahu ya, data saya seperti apa di Dapodik. Nah, jangan sampai seperti itu. Pastikan dulu data di Dapodiknya sudah sesuai. Nah, baru Bapak Ibu bisa masuk ke Info GTK. Oh, ternyata data saya itu tidak sesuai disandingkan di Info GTK merah itu kenapa? Bapak Ibu lakukan perubahan di Dapodik. Nah, ini sudah kita sediakan di ptk.datadik.dikdasmen.id. Jadi silahkan nanti cek secara berkala di sini. Kalau misalnya ada perubahan dan tidak sesuai yang ada di PTK, berarti silahkan nanti update di aplikasi Dapodiknya, kemudian sinkron. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa data awal sebelum Bapak Ibu data yang diambil oleh teman-teman GTK untuk proses validasi TPG. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempat dan perhatian semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembali ke Ibu Anies selaku